Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pukul 19. Cahaya lampu kristal di kamar master suite milik Maya memantul lembut pada lapisan sutra gaun malam emerald green yang baru saja ia kenakan. Gaun itu pas di tubuhnya. Hasil kerja kerasnya menjaga bentuk badan. Sebuah investasi yang ia yakini pantas untuk malam besar ini. Di depan cermin rias berukir, Maya mengoleskan lipstik merah burgundi dengan ketelitian seorang seniman. Malam ini adalah malam peresmian kantor baru suaminya, Reza, seorang eksekutif properti yang reputasinya tengah menanjak seperti roket. Gedung pencakar langit yang baru diresmikan itu adalah simbol pencapaian Reza, dan kehadirannya sebagai sang istri adalah simbol kesempurnaan dan dukungan tanpa celah. Maya seharusnya merasa bangga dan bersemangat. Namun, di antara riasan smoky eyes yang sempurna, ada gurat kecemasan tipis di sudut matanya. Sejak siang, perasaan tidak enak seperti lumpur dingin terus menjalar, membebani perutnya. Itu adalah perasaan aneh, campuran antara firasat buruk dan kegelisahan yang tidak berdasar. Apakah karena jadwalnya yang padat minggu ini? Atau karena Reza terlalu sibuk hingga komunikasi mereka sangat minim? Ia mencoba menepisnya. Jangan merusak malam penting ini dengan pikiran konyol, Maya. Ia meraih kalung berlian yang tergeletak di kotak beludru. Itu adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-35, yang diberikan Reza tahun lalu. Kilau berlian itu seharusnya membuatnya merasa mewah, tetapi malam ini, itu terasa seperti rantai yang berat di lehernya. Pintu kamar terbuka dengan desahan lembut, dan di ambang pintu, muncullah Lina. Lina bukan sekadar sekretaris biasa. Pada usia 25 tahun, Lina adalah asisten pribadi Maya, sekaligus manajer rumah tangga, personal shopper, dan sesekali menjadi pengatur waktu bagi Reza. Ia adalah bayangan Maya yang efisien dan tenang, selalu bergerak dengan ketepatan jam tangan Swiss. Raut wajahnya selalu datar, mencerminkan profesionalisme tingkat tinggi. Malam ini berbeda. Lina tidak mengetuk seperti biasanya. Ia hanya berdiri di sana, terengah-engah. Matanya yang biasanya fokus kini memancarkan kepanikan yang tersembunyi, seperti percikan api di bawah permukaan air. Wajahnya pucat pasi. Warna lipstik Maya pun terlihat lebih merah dibandingkan bibir Lina. Nyonya. Suara Lina nyaris tidak terdengar, hanya bisikan yang tersendat. Maya menoleh. Alisnya terangkat karena terkejut melihat Lina yang kehilangan ketenangan. Lina? Ada apa? Apa ada masalah dengan mobil? Atau dengan pengamanan? Lina maju 2 langkah, mendekati meja rias. Gerakannya kaku, terburu-buru, dan benar-benar tidak profesional. Sesuatu yang belum pernah Maya lihat darinya. Maya mulai khawatir. Mungkin ibunya sakit, atau ada kecelakaan. Bukan, Nyonya. Bukan itu. Lina menggeleng cepat. Ia melirik ke arah pintu kamar yang masih sedikit terbuka, lalu menutupnya dengan dorongan cepat yang terasa genting. Maya berdiri, melangkah mendekati Lina. Gaun sutranya berdesir di lantai marmer. Lina, kamu menakutiku. Bicara yang jelas. Lina menarik napas dalam-dalam, menahan tangis yang tampak siap meledak. Ia meraih pergelangan tangan Maya. Genggamannya kuat dan dingin. Mata Lina memohon, penuh ketakutan. Kemudian, dengan suara yang dipaksa menjadi bisikan parau, seolah mengucapkan mantra terlarang, Lina mengucapkan kalimat yang membelah keheningan ruangan itu. Jangan pergi ke acara itu, Bu. Bisikan itu, yang diucapkan dengan urgensi dan keputusasaan yang begitu nyata, menusuk telinga Maya. Seketika, rasa gelisah yang ia rasakan sepanjang hari berubah menjadi lonjakan adrenalin. Jantungnya berdetak liar di balik tulang rusuknya. Maya menarik tangannya dari genggaman Lina. Kebingungan dan kemarahan bercampur dalam nadanya. Kamu gila, Lina? Ini adalah acara terbesar Reza. Semua mata tertuju pada kami. Apa maksudmu? Apakah kamu sakit? Lina menggeleng keras. Air mata mulai menggenang di matanya, membuat eyelinernya sedikit luntur. Tolong, Bu. Percayalah pada saya. Ibu tidak boleh ada di sana malam ini. Sama sekali tidak boleh.
Maya menatap asistennya lekat-lekat, menilai apakah ini adalah lelucon yang buruk atau ulah stres. Tapi kepanikan Lina terlalu otentik. Ada bahaya nyata di balik kata-kata itu. Kenapa? Maya bertanya. Suaranya kini melunak, digantikan oleh nada yang lebih serius dan menuntut. Kenapa? Ada apa di sana, Lina? Lina semakin mendekat, mengurangi jarak fisik di antara mereka hingga hanya tersisa beberapa inci. Maya bisa mencium aroma body lotion Lina yang bercampur dengan bau keringat dingin. Lina mengangkat tangannya yang gemetar, memegang erat sebuah ponsel pintar yang layarnya menyala terang. Lina tidak menjawab dengan kata-kata lagi. Ia hanya mendorong ponsel itu perlahan ke hadapan Maya, menunjuk langsung ke layar. Melihat ekspresi Lina yang memohon dan jarinya yang menunjuk dengan tekanan mendesak, Maya dengan enggan menundukkan pandangannya ke layar ponsel itu. Dan di detik itu, waktu berhenti. Tangan Maya membeku di udara. Pandangannya terpaku pada layar ponsel Lina, yang digenggam dengan erat seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak. Ia merasakan detak jantungnya yang tadinya liar kini seolah melambat, menciptakan keheningan yang menyesakkan di antara deru napasnya sendiri. Maya tidak langsung bisa memahami apa yang ia lihat. Otaknya menolak memprosesnya, menganggapnya sebagai halusinasi visual akibat kelelahan. Itu hanya gambar buram, pikirnya, sebuah post media sosial yang salah tag. Ia berkedip sekali, lalu berkedip lagi. Apa-apa ini? Suara Maya bergetar, lebih seperti suara mendesis daripada pertanyaan. Ia meraih pergelangan tangan Lina yang dingin, memaksa ponsel itu sedikit lebih dekat ke matanya. Layar ponsel menampilkan sebuah foto, diambil dari jarak yang cukup dekat, mungkin dari sudut tersembunyi. Fokusnya jelas, meskipun pencahayaan agak remang-remang. Di foto itu, tampak jelas suaminya, Reza, yang seharusnya saat ini sedang menyambut tamu-tamu VIP di lantai penthouse kantor barunya yang megah. Reza mengenakan setelan jas custom abu-abu arang yang baru saja Maya belikan untuknya. Namun, Reza tidak sendiri. Ia sedang berdiri di sudut yang terlihat seperti ruang istirahat pribadi atau kantor eksekutif. Latar belakangnya adalah jendela kaca besar dengan pemandangan kota di bawahnya yang masih buram karena malam menjelang. Lengan Reza melingkari pinggang seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut pirang ikal dan gaun koktail berwarna cerah yang kontras dengan jas Reza. Tetapi yang membuat napas Maya tercekat bukanlah identitas wanita itu, melainkan posisi mereka. Mereka berdua berdiri sangat dekat, wajah mereka berdekatan, dan tatapan mata Reza pada wanita itu adalah tatapan yang penuh gairah, jauh dari sekadar rekan kerja yang ramah. Ada keintiman yang eksplisit, sebuah momen yang tidak mungkin dipalsukan oleh manipulasi foto. Saat mata Maya tanpa sengaja melirik ke sudut foto, ia melihat detail mengerikan yang menamparnya telak. Sebuah logo kecil timbul di dinding belakang mereka. Logo itu adalah versi monogram dari branding perusahaan properti Reza, logo yang baru saja dipasang di kantor pusat baru mereka hari ini. Jadi, foto ini diambil di sana. Baru-baru ini. Maya menarik napas tajam, seolah ada air dingin yang menyiram tenggorokannya. Ia menjauhkan diri dari Lina, seolah ponsel itu mengandung racun. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya, penolakan mengalir deras dalam darahnya. Ini pasti editan, Lina. Atau ini pertemuan bisnis yang salah diartikan. Reza tidak mungkin. Lina menggenggam tangan Maya lagi, lebih lembut kali ini, tetapi tatapannya tetap mendesak. Saya berharap ini editan, Nyonya. Saya berharap ini salah. Ia lalu menggeser layar ponsel, menunjukkan bukti kedua. Kali ini, itu bukan foto, melainkan tangkapan layar dari sebuah pesan singkat, semacam chat terenkripsi atau platform komunikasi internal. Pesan itu dari Reza, ditujukan kepada wanita di foto pertama itu. Reza, pukul 17.30 WIB sayang. Aku sudah pastikan Maya akan datang terlambat 30 menit karena macet. Kita masih punya waktu 1 jam di ruang pribadiku sebelum aku harus turun menyambut tamu penting. Cepatlah. Tangan Maya mulai gemetar tak terkendali. Tidak ada lagi ruang untuk penolakan. Kata, sayang, dan referensi tentang ruang pribadinya di kantor baru,
Yang ia tahu adalah kantor yang belum pernah ia masuki, tetapi sudah didesain dengan mewah untuk suaminya, adalah bukti tak terbantahkan. Reza bukan hanya selingkuh. Ia juga merencanakan momen perselingkuhan itu di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangan terbesar mereka bersama. Kepalanya mendadak pusing. Gaun emerald green yang tadinya terasa indah kini terasa mencekik. Ia ambruk ke tepi tempat tidur, menekan telapak tangan ke pelipisnya. Kenapa? Kenapa kamu tunjukkan ini padaku? Lina? Siapa yang mengirim ini? Maya mendongak. Matanya kini dipenuhi air mata dan kobaran api pengkhianatan yang membara. Lina berlutut di depannya, menatapnya lurus-lurus. Saya tidak sengaja mendapatkannya. Nyonya, ada kebocoran kecil dari server pesan kantor karena mereka sedang menguji sistem baru. Salah satu staf IT mengirimkan screenshot ini ke grup chat staf back office untuk mengolok-oloknya, sebelum akhirnya ditarik kembali. Tapi saya sudah melihatnya. Dan wanita itu, siapa dia? Tuntut Maya. Lina menelan ludah. Namanya Fania. Dia bukan hanya rekan kerja. Dia adalah Chief Marketing Officer dari Titan Capital, investor utama yang mendanai 60% proyek kantor baru Tuan Reza. Pengungkapan itu adalah pukulan telak yang membuat Maya sesak napas. Perselingkuhan biasa sudah cukup menyakitkan. Tetapi perselingkuhan dengan investor kunci suaminya mengubah tragedi pribadi menjadi krisis finansial dan bisnis yang berpotensi menghancurkan segalanya. Kalau begitu, Maya mencoba menyatukan kepingan puzzle yang hancur. Reza sudah merencanakan ini semua. Dia menggunakan kantor baru sebagai tempat perselingkuhan dan sebagai kedok untuk kedekatan bisnis mereka. Lina mengangguk. Matanya memohon maaf. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Nyonya, tapi jika ibu pergi ke acara itu sekarang, dengan semua tamu penting, wartawan, dan kamera dan Tuan Reza ada di sana bersama wanita itu, entah bagaimana situasinya, itu akan menjadi bencana. Lina mencondongkan tubuh lebih dekat lagi. Nadanya berubah menjadi bisikan rahasia, penuh pertimbangan. Jika ibu muncul di sana sekarang, ibu akan meledakkan bom ini di depan semua orang, dan kehancuran yang ditimbulkan bukan hanya emosional. Ini akan menghancurkan finansial perusahaan dan reputasi ibu sendiri, Nyonya. Kepala Maya berputar. Kepanikan yang ia rasakan perlahan diselimuti oleh kemarahan yang membara dan keinginan strategis untuk bertahan hidup. Ia bukan hanya istri yang dikhianati. Ia adalah mitra yang telah membangun kekaisaran ini bersamanya. Ia tidak boleh bertindak impulsif. Lina, Maya menarik napas panjang, menstabilkan dirinya dengan susah payah. Ia mengambil keputusan penting. Kamu benar. Aku tidak akan pergi ke acara itu. Tapi aku juga tidak akan lari. Aku harus tahu segalanya. Ia bangkit dari tempat tidur. Posturnya kembali tegak meskipun jiwanya telah hancur. Ia meraih ponselnya sendiri. Sekarang dengarkan aku baik-baik, kata Maya. Matanya yang berkaca-kaca kini memancarkan tekad baja. Kita akan membuat alibi yang sempurna. Dan kamu akan menjadi mataku dan telingaku. Kita akan menyelidiki apa yang sebenarnya direncanakan Reza, jauh melebihi sekadar perselingkuhan. Babak perburuan telah dimulai. Kehancuran emosional yang dialami Maya tidak berlangsung lama. Bagi seorang wanita yang terbiasa mengelola kehidupan sosial, keuangan, dan rumah tangga seorang eksekutif kelas atas, insting pertamanya adalah pengendalian kerusakan. Lina benar. Membuat keributan di malam peresmian kantor baru adalah tindakan bunuh diri finansial. Maya bangkit berdiri, menyambar blazer hitam yang tersampir di kursi, dan mengenakannya di atas gaun sutra mewahnya. Transformasi dirinya cepat. Dari seorang istri yang hancur menjadi seorang jenderal yang bersiap untuk perang rahasia. Dengarkan baik-baik, Lina, perintah Maya. Suaranya kini dingin dan tegas. Semua jejak air mata telah terhapus oleh tekad yang membara. Hubungi asisten Reza sekarang. Katakan bahwa aku mengalami migrain akut yang tiba-tiba, sangat parah hingga tidak bisa bergerak, dan dokter keluarga baru saja datang untuk memberikan obat penenang. Katakan aku sangat menyesal, tapi aku harus absen dari acara itu. Lina mengangguk, dengan cepat mengetik pesan. Saya akan pastikan pesan itu terdengar mendesak dan sangat meyakinkan. Nyonya.
Dia tidak akan curiga. Bagus. Maya berjalan menuju brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan, memasukkan kode akses. Ini adalah brankas pribadinya, tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting dan barang berharga yang tidak terdaftar di aset bersama. Sekarang, mari kita bicara tentang Vania. Lanjut Maya sambil mengambil beberapa flash drive dan sebuah buku catatan kecil. Dia adalah CMO Titan Capital. Seberapa dekat dia dengan Reza? Selain urusan personal ini, Lina, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, langsung menyajikan informasi yang sudah ia kumpulkan dari ingatan. Vania Sharma, usia 32, cerdas, sangat agresif dalam negosiasi. Dia yang mendorong akuisisi lahan di kawasan CBD, yang merupakan proyek kantor baru ini. Semua orang di kantor tahu Reza sangat memujinya. Tapi tidak ada yang tahu ini adalah perselingkuhan. Maya menyelesaikan kalimat itu dengan kejam. Ini menjelaskan mengapa Reza begitu terobsesi dengan proyek ini, melampaui ambisi biasanya. Ini memberinya akses tak terbatas pada Vania, dan akses pada dana mereka. Maya berjalan mondar-mandir. Lina, cari tahu jadwal penerbangan Vania. Aku ingin tahu apakah dia berencana untuk tinggal lama di kota ini atau segera kembali ke markas Titan Capital. Lalu, cari semua jejak digital Vania yang bisa kamu temukan, akun media sosial, akun bank, atau properti atas namanya. Siap, Nyonya. Tapi ada yang lebih mendesak. Lina berbisik. Nadanya kembali khawatir. Ia menarik Maya mendekat. Puncak pengungkapan. Dimensi keuangan. Saat saya melihat chat itu tadi, Nyonya, saya sempat menggeser layarnya sebentar. Screenshot itu berasal dari grup chat IT yang membahas server pesan yang bocor. Bukan hanya chat Tuan Reza dan Vania. Dan ada satu pesan lain di sana, dari staf keuangan yang panik. Maya mendengarkan dengan saksama. Apa isinya? Pesan itu berbunyi, apakah transfer dana besar ke akun offshore itu benar-benar harus dilakukan sebelum tengah malam hari ini? Tanda tangannya terlihat mencurigakan. Darah Maya terasa membeku. Perselingkuhan adalah pengkhianatan hati. Tetapi ini adalah pengkhianatan finansial yang sistematis. Transfer dana besar? Akun offshore? Tanda tangan mencurigakan. Maya mengulanginya kata demi kata. Suaranya pelan tetapi penuh bahaya. Lina, kamu yakin dengan detail ini? Saya hanya sempat melihatnya sekilas sebelum admin menghapus keseluruhan chat itu. Bu, tapi saya yakin dengan kata-kata kuncinya. Saya rasa Tuan Reza mungkin tidak hanya berselingkuh dengan investornya. Dia mungkin menggelapkan dana perusahaan, atau dia mencoba mengamankan asetnya sendiri sebelum melakukan sesuatu yang lebih besar. Maya menyadari bahwa dia telah menghadapi bom yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Reza tidak hanya ingin mengganti istri. Ia mungkin merencanakan untuk menghancurkan kekaisaran yang mereka bangun bersama dan melarikan diri dengan kekayaan yang tersisa. Kehancuran yang diindikasikan Lina di bab 2 bukan hanya kemungkinan. Itu adalah tujuan Reza. Maya menyadari bahwa Reza mungkin telah memalsukan tanda tangan Maya pada dokumen apapun yang ia butuhkan untuk mengalihkan aset yang seharusnya berada di bawah kepemilikan bersama. Kita tidak punya banyak waktu, kata Maya, menatap jam tangannya. Acara peresmian itu baru saja dimulai, dan Reza mungkin akan bergerak cepat setelah acara usai. Aku tidak bisa menghubungi pengacaraku sekarang. Itu terlalu berisiko. Dia mungkin sudah berada di bawah pengawasan Reza. Aku butuh informasi yang lebih detail tentang transfer itu. Maya meraih laptop pribadinya yang terenkripsi dan menyerahkannya kepada Lina. Aku telah memberimu akses aman ke semua detail bank pribadiku dan arsip kantor yang aku pegang. Kamu harus bisa menyusup ke server kantor lama dan mencari dokumen transfer apapun yang mencurigakan. Keputusan kritis. Kamu harus pergi ke acara itu. Lina. Putus Maya. Lina tampak terkejut. Tapi Nyonya. Bukan sebagai asistenku, tetapi sebagai kurir yang harus mengambil berkas penting untuk Reza. Maya menjelaskan dengan cepat. Reza tidak akan mencurigaimu karena kamu adalah asisten kepercayaanku. Kamu harus mencari kesempatan untuk masuk ke kantor pribadinya, kantor barunya, di mana foto itu diambil.
Lihat sekeliling, cari dokumen fisik, atau cari perangkat yang mungkin dia gunakan untuk memfinalisasi transfer offshore itu. Lina mengangguk. Ketakutan di matanya digantikan oleh kesetiaan dan tekad yang kuat. Aku akan mengatur mobil dan sopir untukmu. Bersikaplah tenang, profesional, dan fokus. Jangan pernah biarkan Reza atau Fania curiga bahwa kamu tahu apa-apa. Sekarang, buat alasan yang meyakinkan untuk ketidakhadiranku. Maya melepas kalung berlian yang terasa seperti beban di lehernya. Ia melemparkannya kembali ke kotak beludru. Pakaian pestanya yang mahal kini terasa ironis. Tetapi Maya harus tetap menjaga penampilan agar rencana penarikan dirinya terlihat mulus. Saat Lina keluar untuk melaksanakan tugasnya, Maya duduk di tepi tempat tidur. Ia meraih ponselnya dan membuka kontak. Ia tidak akan menghubungi pengacara atau polisi. Ia akan menghubungi satu orang yang mungkin memiliki alasan yang sama kuatnya untuk menghancurkan Reza, mantan rekan bisnis yang pernah disingkirkan Reza secara brutal dalam perebutan kekuasaan 2 tahun lalu. Permainan telah dimulai. Setelah Lina bergegas pergi untuk mengatur skenario, migrain akut, Maya dan bersiap menyusup ke sarang musuh. Maya ditinggalkan sendirian di kamar master suite yang besar dan hening. Keheningan itu kini terasa seperti jeritan, memperkuat kenyataan pahit yang baru saja ia saksikan. Gaun emerald green yang ia kenakan terasa berat, melambangkan kebohongan yang telah ia hidupi. Maya berjalan ke cermin rias, menatap pantulan dirinya. Wajahnya sempurna, riasan mata dan lipstik merah anggur masih di tempatnya. Tetapi matanya, itu adalah mata seorang wanita yang baru saja menyaksikan pernikahannya dibakar menjadi abu. Konfrontasi batin, menolak menjadi korban. Reaksi pertamanya adalah rasa sakit yang menusuk, pengkhianatan yang memuakan. Ia telah mencurahkan 10 tahun hidupnya untuk membangun karir Reza. Ia melepaskan ambisi pribadinya, menggunakan jaringan sosialnya yang kuat, dan bahkan menginvestasikan warisan keluarganya ke dalam proyek-proyek awal Reza. Dan balasan yang ia terima adalah perselingkuhan yang dibungkus dengan rencana penggelapan uang. Haruskah aku datang ke acara itu, melempar segelas anggur ke wajah Fania, dan mempermalukan Reza di depan media? Suara impulsif itu berteriak dalam benaknya. Namun, Maya adalah seorang pragmatis. Ia mengingat kata-kata Lina, menghancurkan finansial perusahaan dan reputasi ibu sendiri. Jika ia membuat keributan, Reza akan menggunakan kekacauan itu untuk mengalihkan aset sepenuhnya, menjadikannya istri gila yang tidak stabil secara emosional di mata publik dan hukum. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang dingin. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis. Ia akan menggunakan kepintarannya, dan yang terpenting, ia akan menggunakan waktu yang ia miliki sebelum Reza menyadari bahwa ia tahu segalanya. Aku akan bermain dengan aturanmu, Reza, gumamnya pada pantulan dirinya. Tapi aku akan memenangkan permainannya. Menetapkan garis pertahanan. Langkah pertama adalah keamanan informasi. Maya segera menyalakan 2 laptop lama yang ia simpan sebagai cadangan, memastikannya tidak terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah mereka yang mungkin sudah dimata-matai oleh tim Reza. Ia menghabiskan 30 menit berikutnya mentransfer semua data pribadi penting dari cloud miliknya ke hard drive terenkripsi. Catatan keuangan pribadi, surel penting, dan yang terpenting, salinan perjanjian pranikah mereka, yang walau terasa kuno, mungkin menjadi senjata terkuatnya. Saat ia membuka berkas perjanjian pranikah itu, sebuah klausul menarik perhatiannya. Setiap aset yang diperoleh bersama atau yang diinvestasikan secara pribadi oleh Maya harus dipertahankan di bawah kepemilikan bersama, kecuali jika ada bukti pengkhianatan finansial atau moral. Dalam kasus pengkhianatan moral, Maya berhak atas kompensasi dan kendali atas aset primer. Maya tersenyum getir. Reza yang dulu terlalu sombong untuk percaya bahwa ia akan selingkuh, telah menandatangani hukuman finansialnya sendiri. Membuat rencana kontingensi cepat. Maya menyusun 3 poin utama yang harus ia capai malam ini, sebelum Lina kembali. Mengamankan dana darurat, mengaktifkan transfer otomatis kecil-kecilan dari rekening bersama ke rekening pribadinya yang tersembunyi di luar negeri, yang ia buka bertahun-tahun lalu tanpa sepengetahuan Reza, sebagai dana pensiun rahasia. Meskipun transfer besar akan memicu alarm,
Transfer kecil dan terpisah ini mungkin luput dari pengawasan segera. Menghubungi sekutu taktis. Mengontak orang yang ia pikirkan di bab 3. Seseorang yang memiliki dendam membara terhadap Reza dan pengetahuan mendalam tentang kelemahan sistem keuangannya. Membentuk alibi fisik. Pindah dari rumah ini. Jika Reza kembali dan melihat ia sudah sembuh dari migrain terlalu cepat, kecurigaannya akan muncul. Panggilan ke mantan rekan bisnis. Maya meraih ponsel lamanya. Ponsel dengan nomor yang hanya digunakan untuk menghubungi ibu dan saudara perempuannya, yang ia yakin tidak akan dipantau. Ia mencari nama yang sudah lama tidak ia lihat. Dion Haryono. Dion adalah mantan CEO perusahaan Reza, yang disingkirkan dengan kejam 2 tahun lalu setelah ia mencoba memperingatkan Reza tentang praktik bisnis yang abu-abu. Reza menghancurkan reputasi Dion di industri tersebut. Sejak itu, Dion hidup dalam isolasi, menjadi konsultan independen di luar negeri. Maya ragu sejenak. Berurusan dengan Dion adalah berurusan dengan sisi gelap bisnis Reza. Tetapi dia membutuhkan seseorang yang mengerti bagaimana Reza berpikir dan bagaimana dia memanipulasi legal loophole. Ia menekan tombol panggil. Berdering. Terdengar suara berat dan serak. Sedikit terkejut. Halo. Dion. Ini Maya. Istri Reza. Ada keheningan panjang di ujung sana. Terdengar suara napas yang berat. Maya, lama tidak dengar. Aku berasumsi kau tidak menelepon untuk menanyakan kabar. Aku menelepon karena suamiku yang tercinta sedang merayakan peresmian kantor barunya malam ini, sambil merencanakan transfer dana besar-besaran ke akun offshore, kemungkinan besar memalsukan tanda tangan, dan berselingkuh dengan investor utamanya. Aku butuh bantuanmu, Dion. Aku butuh tahu bagaimana cara menghentikannya sebelum dia meninggalkan aku tanpa apa-apa. Pengungkapan yang cepat, tanpa basa-basi, dan brutal itu tampaknya bekerja. Dion tidak bertanya bagaimana ia tahu. Ia hanya mencerna kata-kata itu. Selingkuh dengan Vania Sharma? Tentu saja. Dion tertawa sinis, tanpa humor. Reza tidak pernah berubah. Dia akan mengorbankan siapapun untuk uang dan kekuasaan. Dion kemudian menjadi serius. Aku tidak bisa kembali ke Jakarta. Maya, terlalu berisiko. Tapi aku bisa membantumu dari sini. Apa yang kamu butuhkan? Aku butuh informasi rinci tentang praktik keuangan kotor Reza yang kamu tahu. Dan aku butuh nasihat. Jika dia memalsukan tanda tangan, bagaimana cara terbaik untuk membekukan aset tanpa membuat kepanikan di acara peresmiannya malam ini? Dion menjawab dengan cepat. Kamu harus mencari bukti fisik, Maya. Dokumen hard copy yang ditandatangani. Reza selalu meninggalkan jejak itu. Aku akan mengirimimu daftar target tempat pencarian di kantor lamanya, dan beberapa nama pengacara yang tidak dibayar olehnya. Kita mulai bekerja. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri untuk saat ini. Maya menutup telepon. Rasa sakit di hatinya belum hilang, tetapi kini telah disalurkan menjadi energi dingin. Dia memiliki sekutu, rencana, dan waktu yang sedikit. Ia bergegas ke ruang penyimpanan, mengeluarkan koper kecil, dan mulai mengemas barang-barang esensial. Ia tahu persis kemana ia harus pergi, ke rumah kecil orang tuanya yang kosong di pinggiran kota, tempat yang tidak akan pernah dicari oleh Reza. Ini adalah malam di mana seorang istri yang dikhianati menjadi seorang penyintas yang cerdas. Lina mengenakan seragamnya yang paling formal, setelan blazer hitam yang tampak identik dengan para staf event organizer. Keberuntungannya, ia adalah wajah yang familiar di kantor. Ia berhasil menghubungi asisten Reza, memberikan alibi migrain Maya dengan detail dramatis yang meyakinkan, obat penenang, dokter yang tergesa-gesa, dan permintaan maaf yang tulus. Reza, yang sibuk di puncak acara, hanya mengirim balasan singkat, sayang sekali. Sampaikan cintaku. Aku akan segera pulang. Pesan yang dingin dan profesional. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran yang tulus, yang semakin memperkuat kebencian Lina terhadap bosnya itu. Misi penyamaran di kantor baru. Lina tiba di gedung pencakar langit yang baru diresmikan itu tepat pukul 20.30. Pintu masuk utama dipenuhi karangan bunga raksasa dan lampu sorot.
Ia memperkenalkan diri sebagai kurir pribadi Nyonya Maya yang harus menyerahkan berkas sensitif dari rumah yang harus ditandatangani Tuan Reza sebelum tengah malam. Di lobi yang mewah, Lina melihat Fania Sharma. Wanita itu berdiri di samping Reza, tersenyum lebar ke arah kamera wartawan. Gaun cerah Fania seolah menantang kegelapan, dan cara tangannya sesekali menyentuh lengan Reza terlihat terlalu akrab untuk seorang investor. Lina mencatat posisi mereka dan bahasa tubuh mereka dengan mata dingin seorang pengamat. Lina menggunakan alibi berkasnya untuk mendapatkan akses ke lantai eksekutif. Ini sangat sensitif, hanya Tuan Reza yang bisa membukanya, katanya pada pengawal di depan lift pribadi. Saya harus menyerahkannya ke mejanya agar tidak hilang di tengah keramaian. Pengawal itu ragu sejenak, tetapi otoritas yang dipancarkan Lina, ditambah dengan pengenalannya sebagai asisten pribadi Maya, membuatnya diizinkan masuk. Masuk ke sarang musuh. Kantor pribadi Reza adalah sebuah suite sudut dengan pemandangan kota yang memukau, tempat yang sama dengan latar belakang foto perselingkuhan itu. Kantor itu kosong. Reza masih sibuk di ballroom utama. Lina bergerak cepat. Ia bukan pencuri, tetapi ia adalah asisten dengan memori fotografis dan mata yang terlatih untuk mencari ketidakteraturan. Ia mulai dari meja kerja Reza yang besar, mencari laci yang tidak terkunci atau dokumen yang ditinggalkan. Sesuai dugaan, Reza terlalu percaya diri dan terburu-buru. Di sudut meja, tersembunyi sebagian di bawah tumpukan majalah properti terbaru, terdapat sebuah buku catatan kulit hitam yang familiar. Maya pernah bercerita bahwa Reza hanya menggunakan buku itu untuk mencatat pemikiran dan rencana strategisnya yang paling sensitif. Jantung Lina berdebar kencang. Ia meraih buku itu dan membolak-baliknya cepat. Halaman-halaman awal berisi timeline proyek, tetapi di tengah, tulisan tangan Reza menjadi lebih kecil dan padat. Di sana, tertulis serangkaian kode bank, angka, dan nama perusahaan Shell yang tidak pernah ia dengar. Atlas Holdings, BV, Horizon Trust, Cayman. Di sebelahnya, ada perhitungan yang jelas. Proyek $85 juta, transfer $30 juta, pribadi. Penemuan kunci, dokumen rahasia. Tiba-tiba, Lina mendengar langkah kaki mendekat di luar. Ia dengan panik menutup buku catatan itu dan melemparkannya ke dalam tas kurirnya. Ia tahu ia tidak punya waktu untuk menganalisis. Tetapi ia harus mencari lagi. Matanya tertuju pada laci kecil di bawah meja, laci yang selalu dikunci Reza. Namun, malam ini, di tengah kesibukan acara, kuncinya ternyata diletakkan di bawah telepon landline, sebuah kebiasaan buruk Reza yang Lina ketahui dari bertahun-tahun bekerja untuknya. Dengan tangan gemetar, Lina membuka laci itu. Di dalamnya, ada beberapa dokumen legal yang dicetak tebal. Lina mengambil dokumen teratas. Itu adalah surat perjanjian pelepasan dan transfer aset bersama, ditujukan kepada bank mereka di Zurich. Matanya memindai detailnya. Dokumen itu mengatur pengalihan mayoritas saham perusahaan holding utama Maya dan Reza ke bawah kendali Atlas Holdings, BV, nama yang persis sama dengan yang ada di buku catatan Reza. Dan di bagian bawah dokumen, ada 2 kolom tanda tangan, satu untuk Reza, dan satu lagi untuk Maya. Kengerian merayap di punggung Lina. Tanda tangan Maya di dokumen itu terlihat sangat mirip. Hasil imitasi yang luar biasa meyakinkan. Lina telah melihat tanda tangan Maya ratusan kali. Namun, ada sedikit goresan yang terlalu lurus, yang hanya akan disadari oleh orang yang mengenalnya dekat. Reza tidak hanya berencana menceraikan Maya, ia juga sudah mempersiapkan pemisahan aset secara ilegal sebelum Maya tahu tentang perselingkuhan itu, memastikan Maya tidak mendapat apa-apa. Lina dengan hati-hati mengambil ponselnya dan memotret dokumen itu, halaman per halaman, dengan fokus yang tajam, termasuk tanda tangan yang dipalsukan. Menarik diri dan melaporkan. Langkah kaki semakin dekat. Lina menyadari ini adalah Reza. Ia mengunci kembali laci itu, meletakkan kunci kembali di bawah telepon, dan dengan cepat menaruh berkas palsunya di tengah meja. Reza masuk, ditemani oleh Fania dan seorang klien penting lainnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat melihat Lina. "Lina, kenapa kamu di sini? Bukankah Nyonya Maya sakit?" tanya Reza, sedikit kesal.
Maafkan saya, Tuan Reza. Lina membungkuk sedikit, memainkan peran kurir yang efisien. Saya harus menyerahkan berkas ini dari rumah. Ini mendesak, harus ditandatangani sebelum tengah malam. Katanya terkait dengan pajak properti di Malibu. Nyonya Maya bersikeras ini harus diselesaikan hari ini. Reza mengernyit, mengambil berkas itu. Sementara dia dan Fania sedikit menjauh untuk membahas isi berkas palsu itu, yang sengaja dibuat Lina tidak jelas. Lina mengambil kesempatan untuk mengamati. Ia melihat ada sebuah laptop tipis berwarna perak di meja kopi. Terbuka. Layarnya menunjukkan software perbankan dengan countdown timer kecil di sudutnya. Mungkin itu adalah tenggat waktu transfer yang disinggung di chat it. Lina tahu dia sudah cukup mengambil risiko. Saya permisi, Tuan. Semoga acara peresmiannya sukses. Saat Lina berbalik dan keluar, Reza bahkan tidak menoleh ke belakang. Terlalu sibuk membahas Malibu dengan Fania. Lina keluar dari kantor itu, menaiki lift dengan jantung yang berdetak seperti genderang perang. Dia telah mendapatkan bukti yang tak ternilai harganya. Foto dokumen transfer aset dengan tanda tangan palsu, dan buku catatan Reza yang mencantumkan rincian rekening offshore. Sekarang, ia harus segera bertemu dengan Maya. Keadaan telah berubah dari buruk menjadi sangat berbahaya. Maya harus bergerak lebih cepat dari yang mereka duga. Maya menunggu di rumah kecil orang tuanya, sebuah rumah bergaya kolonial yang terpencil, dihiasi tanaman rambat dan gerbang besi yang usang, tempat terakhir yang akan dicurigai Reza. Ia duduk di dapur tua yang hening. Laptop terenkripsinya menjadi satu-satunya sumber cahaya di antara kegelapan malam. Pukul 22. Lina tiba. Ia masuk dengan tergesa-gesa. Tubuhnya masih memancarkan adrenalin dari misi penyusupan yang berisiko. Nyonya, saya berhasil. Tapi ini lebih buruk dari yang kita duga. Bisik Lina sambil meletakkan tas kurirnya di meja. Maya tidak membuang waktu. Tunjukkan padaku. Lina dengan cepat mengeluarkan buku catatan kulit hitam milik Reza dan ponselnya, menampilkan foto-foto dokumen yang baru saja ia ambil. Satu buku catatan hitam. Maya membolak-balik halaman yang ditunjukkan Lina. Kode-kode offshore dan perhitungan transfer 30 juta dolar membuktikan rencana penggelapan dana. Yang mengejutkan Maya adalah timelinenya. Transfer besar ini dijadwalkan dalam waktu 48 jam, dan yang paling mengkhawatirkan, ada catatan tulisan tangan Reza yang berbunyi, hubungan dengan Fania adalah jaminan likuiditas. Jaga agar dia tetap terikat sampai akuisisi selesai. Jatah Titan 5% dari pengalihan. Perselingkuhan itu, Maya menyimpulkan dengan suara nyaris tanpa emosi, adalah instrumen bisnis. Dia menggunakannya untuk menenangkan Fania, memastikan dia tetap mendukungnya, dan mungkin bahkan terlibat dalam skema pengalihan dana ini. Ini bukan cinta, ini adalah penipuan korporasi. 2 dokumen transfer aset. Maya menatap foto surat perjanjian pelepasan aset. Tatapannya terfokus pada tanda tangannya yang dipalsukan. Dia berani memalsukan tanda tangan saya, kata Maya, dingin. Dia berpikir saya tidak akan pernah memeriksa berkas-berkas ini secara mendalam, atau dia akan berhasil lolos sebelum saya sempat mengajukan gugatan cerai. Transfer ini akan membuat mayoritas aset perusahaan berada di bawah Atlas Holdings, perusahaan cangkang yang dikendalikan Reza. Saya akan kehilangan kontrol atas semua yang kita bangun. Maya menyadari risiko terbesar. Jika transfer ini berhasil dan terdeteksi sebagai penipuan, bukan hanya Reza yang menghadapi tuntutan. Titan Capital, Fania, bisa menarik diri, dan seluruh perusahaan mereka akan ambruk, dituduh melakukan pencucian uang. Maya harus membersihkan namanya dari keterlibatan apapun. Lina, sekarang juga, scan foto-foto ini. Kirimkan dalam keadaan terenkripsi ke emailku yang aman. Setelah itu, hapus semua jejaknya dari ponselmu dan ponsel ini. Aku akan mengirimkannya ke pengacara yang sudah aku hubungi. Bagian 2. Pertemuan dengan Dion Haryono. Sebelum Lina sempat memprotes tentang menghubungi pengacara tanpa perencanaan, Maya menjelaskan tentang Dion. Bukan pengacara Reza. Aku menghubungi Dion Haryono. Lina tersentak. Tuan Dion? Bukankah? Tuan Reza hampir menghancurkannya. Justru itu.
Dia adalah satu-satunya orang yang tahu cara kerja Reza. Reza tidak akan pernah mencurigai Dion sebagai sekutuku. Dion tiba sekitar pukul 23, diantar oleh taksi online yang ia pesan dari luar kota. Penampilannya tampak lelah, tetapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Maya menyambutnya di ruang tamu yang redup. Tidak ada basa-basi. Lina menyajikan kopi, lalu berdiri di samping Maya sebagai perisai dan saksi. "Terima kasih sudah datang, Dion," kata Maya. "Aku sudah mengirimkan berkas yang didapat Lina." Timeline Reza semakin cepat. Dion melihat sekeliling. Reza adalah psikopat finansial. Maya, baginya, pernikahan ini adalah aset. Dia akan menyingkirkanmu jika dia pikir kamu terlalu mahal atau terlalu berisiko. Dan dengan Vania dan Titan Capital di sisinya, dia merasa tak tersentuh. "Aku melihat tanda tangan palsu. Aku melihat Atlas Holdings." Selamanya, langsung ke intinya. "Bantu aku mengisi kekosongan. Kenapa dia harus mentransfer sebanyak itu ke Atlas?" Dion mengambil napas dalam-dalam. 2 tahun lalu, saat aku masih bekerja di sana, Reza mulai membuat Atlas. Itu bukan hanya perusahaan cangkang. Itu adalah jaring pengaman yang ia gunakan untuk melarikan diri jika ada audit besar. Dia mengalihkan hutang dan aset buruk ke perusahaan utama, sementara aset bersih disalurkan ke Atlas. Tapi sekarang dia mengalihkan 30 juta dolar. Maya menekan. Itu adalah modal kerja untuk proyek kantor baru, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar kontraktor utama dalam 48 jam ke depan. Jelas Dion, raut wajahnya mengeras. Jika uang itu masuk ke Atlas, proyek itu akan gagal total. Kontraktor akan menuntut perusahaan induk, Titan Capital akan menarik investasi, dan Reza akan menjadi whistleblower palsu, menyalahkan kegagalan manajemen, sementara dia sudah aman dengan uang di offshore. Maya membeku. Dia tidak hanya mencuri dari saya. Dia akan menenggelamkan perusahaannya sendiri untuk mendapatkan uang itu. Tepat. Dion mengangguk. Dia sudah mendapatkan kantor barunya, simbol kekuasaan, dan Vania, jalan menuju Titan. Begitu dia mendapatkan uang tunai itu, dia tidak peduli jika proyek itu bangkrut. Dia sudah merencanakan jalan keluar total. Ancaman ganda. Jadi, simpul Maya, suaranya dipenuhi amarah yang dingin. Perselingkuhan itu memastikan Titan Capital tidak akan mencurigai Vania. Transfer aset palsu itu memastikan aku tidak punya daya tawar. Dan penggelapan dana itu memastikan dia kabur dengan uang tunai, meninggalkan kita semua dalam reruntuhan. Ini adalah kejahatan terencana. Maya, kata Dion. Kamu tidak berhadapan dengan suami yang selingkuh. Kamu berhadapan dengan kriminal kerah putih. Kamu harus menghentikan transfer itu. Begitu uang itu berada di Atlas, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya kembali. Rencana serangan balik. Aku butuh pengacara yang bersih, kata Maya, menatap Dion. Seseorang yang tidak takut pada Reza. Dion menyodorkan kartu nama yang sudah ia siapkan. Pengacara ini, Ibu Ratna, dia spesialis dalam litigasi finansial dan dia adalah mantan jaksa. Dia memiliki kekebalan terhadap ancaman Reza. Aku akan mengirimimu semua berkas kasus lama yang membuktikan kebiasaan manipulatif Reza, sebagai amunisi untuk Ibu Ratna. Dan aku, kata Maya, akan memberikan Ibu Ratna dokumen transfer yang dipalsukan dan buku catatan ini. Kita harus mengajukan injunction darurat ke pengadilan untuk membekukan semua aset bersama, sebelum tengah malam besok, sebelum transfer offshore itu diselesaikan. Maya bangkit, kegugupannya telah hilang, digantikan oleh fokus yang tajam. Ia menatap Lina. Lina, kamu harus mengirimkan semua file ini ke Ibu Ratna dalam 30 menit ke depan. Dijamin keamanan end-to-end. Setelah itu, kamu tetap di sini. Kamu adalah saksi kunci dan kamu adalah security kami. Keputusan telah dibuat. Pertempuran finansial yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam telah dimulai. Maya akhirnya siap untuk menghadapi suaminya, tidak hanya sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai musuh bisnis yang cerdas. Pukul 23.30.
Di puncak gedung pencakar langit baru milik Reza, acara peresmian kantornya mencapai klimaks. Maya duduk di ruang tamu yang gelap, ditemani Lina. Di layar laptopnya, ia menonton siaran langsung berita online dari acara tersebut. Kontras antara kemewahan yang disajikan di layar dan suasana tegang, suram di rumah kecil itu sangat mencolok. Reza tampak berseri-seri di atas panggung, mikrofon di tangannya. Di belakangnya, layar LED menampilkan logo perusahaan dengan gemilang. Ia mengenakan jas mahalnya, dan senyumnya yang mempesona. Senyum yang pernah membuat Maya jatuh cinta, kini tampak seperti topeng kebohongan. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir. Suara Reza terdengar nyaring dari speaker laptop Maya. Kepada mitra dan investor kami, Titan Capital, yang visinya sangat kami hargai. Dan yang paling penting, ia berhenti sejenak. Tatapannya diarahkan ke salah satu kamera. Kepada istri saya, Maya. Dia tidak bisa hadir malam ini karena sakit mendadak. Tetapi dialah jangkar saya, kekuatan pendorong saya. Tanpa cintanya, tanpa dukungannya, kantor impian ini tidak akan terwujud. Mendengar pujian palsu itu, Maya merasakan gelombang mual. Itu adalah kinerja yang sempurna. Para wartawan mencatat setiap kata dengan saksama. Reza menggunakan ketidakhadirannya sebagai bagian dari narasinya. Seorang istri yang berkorban hingga jatuh sakit demi suaminya. Di samping Reza, Fania Sharma tersenyum sopan. Dalam balutan gaun indahnya, ia tampak seperti eksekutif yang elegan. Tetapi bagi Maya, ia adalah rekan konspirasi suaminya. Dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Lina berkomentar pelan. Matanya fokus pada layar. Tentu saja tidak. Dia pikir aku sedang meringkuk di tempat tidur dengan kompres es di keningku. Jawab Maya dingin. Dia berpikir semuanya berjalan sesuai rencana. Aku tereliminasi dari event publik, sementara dia memiliki chemistry yang pas di depan umum dengan Fania, mengesankan Titan Capital. Dan yang paling penting, dia punya waktu bebas untuk menyelesaikan transfer ilegal itu. Bagian 2. Komunikasi taktis. Maya mematikan siaran langsung itu. Saat ini, waktu jauh lebih berharga daripada menonton sandiwara. Pengacara Ibu Ratna telah membalas email terenkripsi dari Lina. Ratna, pukul 23.45 WIB bukti foto tanda tangan palsu dan rincian Atlas Holding sangat kuat. Ini bukan kasus perdata biasa. Ini penipuan. Saya sudah mulai menyusun permohonan perintah pengadilan. Injunction, darurat. Kita harus menahan bank. Saya butuh satu detail lagi. Di mana perangkat yang digunakan Reza untuk melakukan transfer final? Maya menoleh ke Lina. Laptop perak itu. Apa ada brand tertentu atau kode yang kamu ingat? Lina memejamkan mata, memanggil kembali memori visualnya. Itu laptop tipis. Nyonya. Brand premium yang biasa digunakan untuk eksekutif. Bukan barang kantor biasa. Saya yakin itu adalah perangkat yang dia gunakan untuk pekerjaan sensitif. Dan saya ingat, saya melihat countdown timer di layarnya. Itu berarti dia akan melakukannya dari kantor barunya. Malam ini, setelah tamu-tamu penting pergi. Dia ingin memanfaatkan waktu sepi di tengah keramaian. Kita harus tahu detail lokasinya. Maya meraih ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Dion, yang sedang siaga di kota lain. Maya, pukul 23.55 WIB Reza kemungkinan menggunakan laptop pribadi di kantor barunya. Perkiraan finalisasi transfer sebelum pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita harus mendapatkan lokasi pasti laptop itu sekarang. 5 menit kemudian, ponsel Maya bergetar. Dion, pukul 00 WIB Reza memiliki satu kebiasaan buruk. Dia selalu menghubungkan laptop pribadinya ke server guest Wi-Fi baru, bukan jaringan kantor utama. Periksa peta jaringan di kantor baru. Misi baru untuk Lina. Maya menatap Lina. Kita butuh akses jaringan kantor baru. Kamu pernah mengurus event IT untuk acara lain. Bisakah kamu? Saya bisa, Nyonya. Sela Lina. Tekad kembali di matanya. Saya akan menyamar sebagai staf IT yang melakukan troubleshooting jaringan. Saya akan kembali ke sana, menyusup ke ruang server sementara, dan memindai semua perangkat yang terhubung ke guest Wi-Fi di lantai eksekutif.
Saya akan menemukan alamat IP laptop perak itu. Itu sangat berbahaya, Lina. Jika kamu tertangkap. Jika Tuan Reza berhasil melarikan diri dengan uang itu, nasib ibu dan semua kerja keras kita akan hilang. Nyonya, balas Lina tegas. Saya akan bergerak sekarang. Saya akan membawa toolkit jaringan yang saya punya. Bagian 3. Penarikan diri dan petunjuk terakhir. Lina bergegas pergi untuk kembali ke medan perang. Sementara itu, Maya memutar nomor Ibu Ratna. Ibu Ratna, saya punya kabar baru. Reza akan menggunakan laptop pribadi di kantor barunya. Kita harus menargetkan perangkat itu untuk menunda atau membatalkan instruksi transfer. Maya menjelaskan dengan singkat. Pahami, Maya. Kita mengajukan injunction secara legal. Kita tidak bisa meretas komputernya. Tapi jika kita bisa menemukan bukti fisik lain yang menguatkan klaim pemalsuan tanda tangan, injunction itu akan disetujui lebih cepat, jawab Ibu Ratna. Tiba-tiba, Maya teringat sesuatu. Saat ia mengemasi barang-barang, ia melihat buku cek bank pribadi yang sudah lama tidak terpakai, terletak di laci lama di kamar tidur. Maya bergegas kembali ke rumah utama. Ia menemukan buku cek itu. Tanda tangannya di cek-cek lama itu adalah tanda tangan yang asli dan sudah diverifikasi bank. Maya memotret buku cek itu, lalu segera mengirimkannya ke Ibu Ratna. Ini adalah pembanding tanda tangan asli yang baru. Gunakan ini untuk mempercepat verifikasi pemalsuan. Pukul 1. Maya kembali ke tempat persembunyian. Ia duduk tegang, menunggu kabar dari Lina. 15 menit terasa seperti 1 abad. Akhirnya, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan terenkripsi dari Lina. Lina, pukul 1.15 WIB target ditemukan. Laptop terhubung ke guest eksklusif. Lokasi lantai 30. Ruang rapat privasi 3. Fania dan Tuan Reza baru saja masuk. Mereka akan menandatangani sesuatu yang lain. Saya mengirimkan koordinat jaringan sekarang. Cepat, Nyonya. Pengungkapan lokasi dan waktu kritis. Maya melihat koordinat itu. Reza dan Fania tidak menyelesaikan transfer di kantor pribadi. Mereka pindah ke ruang rapat privasi, tempat yang lebih aman dan terisolasi, yang hanya bisa diakses dengan keycard. Yang lebih kritis lagi, Fania dan Reza sedang berada di sana. Mereka mungkin akan menandatangani dokumen lain, atau bahkan melakukan transfer. Maya segera menghubungi Ibu Ratna. Ibu Ratna, lokasi laptop sudah kita ketahui. Mereka ada di ruang rapat privasi lantai 30. Tolong, ajukan injunction itu sekarang, sebelum jam 2. Aku butuh satu hal lagi. Maya, kamu harus datang ke pengadilan besok pagi. Tapi malam ini, kamu harus bersiap. Aku butuh saksi yang melihat Reza berinteraksi dengan Fania dan dokumen itu. Kamu harus punya kartu truf terakhirmu. Maya tahu apa yang harus ia lakukan. Dia harus datang ke acara itu, tidak sebagai istri, tetapi sebagai penangkap basah. Dengan keycard Lina di tangannya, Maya harus pergi ke ruang rapat privasi itu. Aku akan pergi ke sana sekarang, kata Maya pada dirinya sendiri. Aku akan mendapatkan bukti fisik yang tidak bisa mereka sangkal. Maya menarik napas dalam-dalam. Gaun sutra mewahnya kini sudah diganti dengan setelan hitam sederhana yang lebih taktis. Namun aura bahaya terpancar dari matanya. Pertarungan kini bersifat personal dan fisik. Ia mengemudikan mobilnya menuju gedung kantor suaminya. Menuju konfrontasi. Lina bergerak dengan gesit di tengah kekacauan akhir pesta. Acara peresmian sudah memasuki jam-jam terakhir, dengan sebagian besar tamu penting sudah pulang, menyisakan kerumunan kecil orang-orang yang terlalu bersemangat untuk pulang dan staf pembersih. Setelah mengirimkan koordinat laptop perak kepada Maya, Lina mendapatkan ide gila. Jika Maya harus menghadapi Reza, Maya membutuhkan bukti yang tidak bisa disangkal. Foto dokumen di ponsel bisa diperdebatkan di pengadilan, tetapi dokumen fisik yang disembunyikan, itu adalah emas. Lina tahu Reza dan Fania berada di ruang rapat privasi 3. Itu artinya, kantor pribadi Reza kosong. Lina menyelinap kembali ke lantai eksekutif. Ia menyamar sebagai staf kebersihan,
mendorong kereta kecil yang berisi perlengkapan yang tidak mencurigakan. Ia masuk ke kantor pribadi Reza sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya mencari di laci. Dia mencari tempat persembunyian yang lebih baik. Reza terkenal paranoid terhadap dokumen penting. Lina mengingat kebiasaan lama Reza, menyembunyikan kunci di tempat yang jelas. Lina mengamati meja. Matanya tertuju pada bingkai foto pernikahan mereka yang besar dan mewah, diletakkan di sudut meja. Itu adalah ironi yang menyakitkan, dan Lina menduga itu mungkin bukan hanya dekorasi. Dengan hati-hati, ia mengangkat bingkai foto itu. Di bawahnya, bukan hanya kotoran. Ada sebuah kunci USB kecil yang ditempelkan di bagian bawah bingkai dengan selotip bening. Lina mengambil kunci USB itu. Ia tahu itu adalah risiko besar, tetapi jika ini adalah tempat Reza menyimpan file terenkripsi, ini mungkin kartu truf mereka. Namun, pencarian Lina belum selesai. Reza menyukai keamanan berlapis. Di kantor lama, Reza memiliki kebiasaan meletakkan dokumen asli yang sangat rahasia di dalam boks arsip yang terlihat biasa. Lina melihat ke sudut ruangan, di mana ada beberapa boks arsip berlabel, berkas lama, tahun 2023. Lina membuka boks itu. Di dalamnya, ada banyak dokumen lama, tetapi di bagian bawah, tersembunyi di dalam amplop manila tebal berlabel, asuransi kesehatan. Ia menemukan tumpukan kertas yang baru dicetak. Itu adalah dokumen asli, bukan salinan foto. Surat pernyataan pengalihan saham mayoritas ke Atlas Holdings, dokumen yang sama dengan tanda tangan palsu Maya. Surat kuasa penuh dari Maya kepada Reza, yang juga dipalsukan. Dan yang paling mengerikan, draft gugatan cerai pihak ketiga. Reza telah menyiapkan dokumen cerai yang menyatakan Maya bersalah atas pengabaian emosional dan ketidakmampuan mengurus aset bersama. Semua kebohongan yang dirancang untuk merampas haknya. Lina tersentak. Ternyata ini motif yang sesungguhnya. Perselingkuhan hanyalah pengalihan. Reza ingin menceraikan Maya, mengambil kendali atas perusahaan, dan meninggalkan Maya sebagai pihak yang bersalah, yang membuatnya tidak berhak atas kompensasi. Lina sudah melihat tanggal di dokumen cerai itu. Besok pagi, Lina dengan hati-hati memasukkan dokumen-dokumen itu, serta kunci USB rahasia, ke dalam tasnya. Ia tahu ia tidak bisa membawa semua boks arsip itu, tetapi ia membawa harta karun yang asli. Ia harus pergi sekarang. Bagian 2. Kedatangan Maya. Sementara Lina menyelesaikan misinya, Maya tiba di lobi gedung. Suasana sudah jauh lebih sepi. Ia mengenakan coat hitam sederhana yang menutupi gaunnya, terlihat seperti tamu yang baru saja meninggalkan pesta. Ia mengirim pesan ke Lina. Aku sudah di lobi. Di mana kamu? Jangan kirim lokasi. Hanya jawab, aman. Balasan cepat datang. Aman. Aku keluar sekarang. Ada bukti fisik yang harus kau lihat. Saat Lina turun ke lobi, mereka bertatapan sekilas. Lina mengangguk kecil ke arah lift pribadi, mengisyaratkan bahwa Maya harus bergerak ke atas. Maya mengerti. Lina, kamu ke Cafe House sekarang. Pergi ke Ibu Ratna, tunjukkan semua ini dan kunci USB itu. Perintah Maya, menyerahkan kunci mobilnya kepada Lina. Tapi Nyonya, Anda tidak bisa pergi ke ruang rapat itu sendirian. Aku harus. Bukti terbaik adalah konfrontasi di tempat kejadian. Selain itu, aku harus mengulur waktu untuk Ibu Ratna. Selama aku menahan Reza di sana, dia tidak akan sempat menyelesaikan transfer offshore itu. Lakukan apa yang aku katakan. Selamatkan asetnya. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Lina dengan enggan berbalik, menyadari bahwa tekad baja Maya sudah tidak bisa digoyahkan. Ia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keuangan mereka, sementara Maya adalah satu-satunya yang bisa memenangkan pertempuran emosional. Bagian 3. Menuju konfrontasi. Maya memasuki lift pribadi, menggunakan kartu akses Lina. Lift meluncur ke lantai 30. Saat lift terbuka, koridor itu sunyi, hanya diterangi oleh lampu remang-remang darurat. Ia berjalan ke ruang rapat privasi 3. Pintu tebal itu tertutup rapat. Dari celah di bawah pintu, terlihat cahaya menyala.
Maya menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan. Ia meraih ponselnya. Ia tidak akan menelepon polisi. Ia akan merekam. Ia akan memastikan dia memiliki bukti video yang tidak bisa disangkal. Sebelum ia mengetuk, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor asing. Halo. Ini Dion. Maya. Aku baru saja menerima chat dari Lina. Dia memberitahuku apa yang dia temukan. Kamu tidak akan percaya ini. Suara Dion terdengar tegang. Reza tidak hanya menipu. 2 tahun lalu, dia membuat kesalahan investasi fatal di properti Malaysia. Untuk menutupinya, dia harus melakukan penipuan laporan keuangan besar-besaran, dan dia mencoba menyalahkan aku saat itu. Apa hubungannya dengan sekarang? Uang 30 juta dolar itu bukan hanya modal kerja. Itu adalah uang yang dia harus bayarkan ke beberapa petinggi untuk menutup lubang lama, agar tidak ada yang membocorkan penipuan akuntansi itu ke otoritas pasar modal. Jika dia gagal transfer malam ini, mereka akan marah, dan dia akan benar-benar tamat. Ini bukan hanya perceraian, ini masalah pidana federal. Maya merasakan sensasi dingin di punggungnya. Ini adalah operasi penyelamatan diri yang putus asa oleh Reza, bukan sekadar penipuan. Ini membuat konfrontasi ini menjadi jauh lebih berbahaya. Waktu habis. Maya melihat jam tangannya. Sudah hampir pukul 1.30. Dia tidak bisa menunggu lagi. Reza sedang menyegel nasibnya di balik pintu itu. Dengan tangan gemetar, Maya mengetuk pintu ruang rapat privasi 3. Ketukan itu keras, menggetarkan keheningan koridor. Kenapa? Maya bertanya pada dirinya sendiri. Kemarahan dingin membalut ketakutannya. Ternyata itu adalah upaya putus asa untuk menghindari penjara dan mengambil semua uang sebelum aku tahu. Pintu itu terbuka. Reza berdiri di sana, mengenakan jas yang rapi, tampak terkejut. Di belakangnya, Fania memegang pena dan dokumen di atas meja perak. Maya. Kenapa kamu, bukankah kamu seharusnya sakit? Suara Reza keras. Matanya memancarkan amarah karena rencananya terganggu, bukan karena khawatir. Maya melangkah masuk, merekam semuanya di ponselnya. Aku sembuh cepat, sayang, jawab Maya. Suaranya tenang, namun penuh bahaya. Aku datang untuk melihat kenapa istri yang sakit tidak bisa menghentikan suamiku dari menjual perusahaan kita dan memalsukan tanda tangannya di samping wanita simpanannya. Konfrontasi pun dimulai. Maya melangkah masuk ruangan itu, mengabaikan Reza yang marah dan terkejut. Pintu ruang rapat privasi 3 tertutup di belakangnya, menyegel mereka dalam keheningan yang tegang dan mematikan. Di ruangan yang mewah itu, dengan pemandangan lampu kota yang berkelip di bawah, Reza berdiri membeku. Di belakang meja rapat oval, Fania Sarma duduk dengan pena di tangan. Di hadapannya terhampar laptop perak yang terbuka dan beberapa dokumen tebal. Wajah Fania yang cantik kini pucat. Ia terlihat kaget dan bersalah. Apa-apaan ini, Maya? Kamu melanggar privasiku. Reza menuntut, mencoba mendapatkan kembali kontrol, tetapi nadanya bergetar. Privasi. Maya tertawa sinis. Ia menunjuk ke arah Fania. Apakah ini pertemuan bisnis pribadi yang kamu maksud, Reza? Atau apakah ini saat di mana kamu dan wanita simpananmu sedang menyelesaikan detail bagaimana kalian akan merampok semua uang yang aku investasikan? Reza dengan cepat melangkah maju, mencoba menghalangi pandangan Maya ke meja. Keluar dari sini, Maya. Kamu sakit. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Ini adalah dokumen investasi yang sangat rahasia dari Titan. Rahasia. Maya menaikkan suara, tetapi tetap tenang dan terkontrol. Ia mengeluarkan ponselnya yang sedang merekam, mengarahkannya ke meja dan ke wajah Reza. Apakah dokumen yang kau sebut rahasia ini, Reza, adalah dokumen yang memalsukan tanda tanganku untuk mengalihkan aset ke perusahaan cangkangmu, Atlas Holdings? Pernyataan itu disebutkan dengan nama perusahaan cangkang dan tuduhan pemalsuan tanda tangan, menampar Reza telak. Matanya melebar, dan kepanikan menggantikannya. Ia menyadari bahwa Maya tidak hanya tahu tentang perselingkuhannya.
Fania di belakang meja langsung bangkit. Wajahnya panik. Maya, ini salah paham. Ini hanya kesepakatan bisnis. Kau diam. Reza membentak Fania. Sebuah tindakan yang menunjukkan rasa hormatnya yang sebenarnya pada wanita itu. Ia menarik Maya keras ke samping. Ayo kita bicara di luar. Sayang, jangan membuat masalah di sini. Masalah sudah dibuat sejak kamu menyentuh wanita ini, dan sejak kamu memutuskan untuk menenggelamkan perusahaanmu sendiri demi lari dari kejahatan finansial yang sudah kamu lakukan 2 tahun lalu. Dion memberitahuku segalanya. Teriak Maya, menyebut nama Dion. Sekutu yang ia tahu akan membuat Reza semakin ketakutan. Reza terperangah. Wajahnya yang memerah berubah menjadi abu-abu. Ia memandang Maya dengan kebencian dan keheranan yang teramat dalam. Dion? Kau berhubungan dengan pengkhianat itu. Bagian 2. Pengakuan yang mematikan. Melihat bahwa ia terpojok dan Maya memiliki informasi yang sangat mendalam, Reza menjatuhkan topengnya. Senyum palsunya hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan kejam. Baiklah, kau ingin kebenaran? Ya, aku melakukan transfer itu. Dan ya, aku berselingkuh dengan Fania. Reza berbisik mengancam, memajukan wajahnya ke wajah Maya. Apa masalahmu? Aku memberimu kemewahan. Maya, aku memberimu nama. Kamu terlalu bodoh untuk mengurus bisnis. Jadi aku membereskannya. Aku ingin bebas, dan aku ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Apa yang menjadi milikmu? Setengah dari aset itu adalah investasi dari warisanku. Dan kamu mencoba mengambilnya dengan pemalsuan dan penipuan. Maya balas membentak. Itu hanya kertas. Reza menggeram, mencoba merebut ponsel Maya. Kamu tidak akan membuktikan apa-apa. Maya dengan sigap menghindar, dan saat ia mundur, matanya menangkap sesuatu di atas meja. Itu adalah dokumen yang sedang ditandatangani Fania, surat pelepasan tuntutan hukum yang ditujukan kepada Titan Capital, yang akan membebaskan Reza dari semua tanggung jawab jika transfer dana ini terendus. Reza benar-benar melindungi dirinya sendiri sepenuhnya, meninggalkan Fania dan Maya untuk menanggung akibatnya. Bagian 3. Kartu truf Maya. Tepat pada momen genting itu, ketika Reza mencoba menyerang Maya, ponselnya tiba-tiba berdering nyaring. Reza melirik. Itu adalah panggilan dari Kepala Keamanan Bank Zurich. Wajah Reza pucat. Kenapa mereka meneleponku sekarang? Ia menatap ponsel itu dengan rasa takut yang murni. Maya tersenyum dingin. Itu adalah saatnya. Jangan repot-repot, sayang, kata Maya. Tatapannya membunuh. Mereka menelepon karena mereka baru saja menerima perintah pembekuan aset darurat dari Pengadilan Jakarta, diserahkan melalui faks dan email oleh pengacaraku, Ibu Ratna. Reza menjatuhkan tangannya. Aku punya salinan semua yang Lina temukan di kantormu, termasuk buku catatan offshore dan dokumen transfer yang dipalsukan. Lina baru saja menyerahkan pembanding tanda tangan asli ke pengadilan. Saat ini, semua aset bersama kita, termasuk saham mayoritas yang kamu coba alihkan ke Atlas, sudah dibekukan. Napas Reza tersengal-sengal. Kalian merencanakannya. Kamu mengajariku, Reza. Maya menyeringai pahit. Jangan pernah percaya pada siapapun. Kamu ingin memulai perang di acara peresmianmu? Baiklah. Sekarang, kamu tidak akan bisa menyelesaikan transfer offshore untuk menutup hutangmu yang lama, yang berarti petugas penegak hukum akan sangat tertarik dengan laporan keuangan perusahaanmu yang busuk. Reza yang selama ini sangat percaya diri, kini benar-benar hancur. Bukan karena cintanya pada Maya, melainkan karena ambisi dan kebebasannya kini telah terenggut. Ia menatap Fania dengan tatapan yang menuduh, seorang rekan konspirasi yang ia anggap remeh. Bagian 4. Kedatangan tamu tak terduga. Saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Seorang pengawal yang terlihat tegang mengintip ke dalam. Tuan Reza, maaf mengganggu. Ada 2 petugas dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta dokumen perusahaan segera. Mereka bilang ini terkait dengan gugatan darurat yang baru diajukan. Maya dan Reza saling pandang.
Maya tahu Ibu Ratna telah bertindak lebih cepat dari yang mereka duga. Gugatan cerai dan pembekuan aset telah diajukan. Reza tahu ia sudah kalah. Ia bukan lagi pebisnis sukses, melainkan seorang kriminal yang terpojok. Aku akan memberimu pilihan, Reza, kata Maya. Kamu bisa menyerahkan semua dokumen itu sekarang, dan aku akan memastikan cerai ini selesai dengan cepat. Meskipun kamu harus menghadapi konsekuensi kejahatan finansialmu. Atau kamu bisa menolak, dan aku akan merilis semua bukti perselingkuhan dan penipuanmu ke media pagi ini. Pilihan ada di tanganmu. Reza menundukkan kepalanya, menyadari bahwa istrinya yang selama ini ia anggap naif, telah mengambil alih kendali penuh. Ia telah menciptakan monster dari abu pernikahannya. Maya melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Reza dan Fania dalam kehancuran dan keheningan yang mematikan. Ia telah memenangkan pertempuran. Bagian I. Fajar di atas reruntuhan. Maya meninggalkan gedung kantor baru Reza, seolah berjalan keluar dari reruntuhan. Fajar mulai menyingsing di timur, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye lembut. Kontras yang tajam dengan kegelapan yang baru saja ia lewati. Di luar, ia bertemu Lina, yang sedang menunggu dengan mobil yang terparkir jauh dari pandangan paparazzi yang mulai berdatangan. Sudah ada desas-desus tentang kegaduhan di acara peresmian itu. Nyonya, apa yang terjadi? Anda baik-baik saja. Lina menghampirinya, khawatir melihat mata Maya yang lelah tetapi bersinar dengan kemenangan. Semuanya sudah selesai, Lina, kata Maya, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu asistennya. Perintah pengadilan sudah diajukan. Aset sudah dibekukan. Dan dia sudah melihat kartu truf kita. Lina menghela napas lega. Dokumen-dokumen dan kunci USB sudah saya serahkan langsung ke Ibu Ratna. Beliau bilang, dengan bukti pemalsuan tanda tangan dan rincian offshore itu, kita bisa membalikan keadaan sepenuhnya. Mereka berdua masuk ke mobil. Saat mobil melaju menjauh dari gedung yang menjulang tinggi, simbol keangkuhan dan kejatuhan Reza, Lina menyalakan radio. Berita pagi itu sudah penuh dengan spekulasi. Tetapi Ibu Ratna telah mengambil langkah yang diperlukan untuk mengendalikan narasi. Berita resmi dari pengadilan menyatakan bahwa acara peresmian telah dibayangi oleh gugatan darurat mengenai sengketa kepemilikan saham dan dugaan pelanggaran fiduciary duty oleh Reza. Tidak ada penyebutan perselingkuhan. Menjaga reputasi Maya tetap bersih. Namun, kerusakan pada Reza sudah mutlak. Bagian 2. Konsekuensi dan kejatuhan. Beberapa hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Reza menghadapi serangkaian tuntutan hukum. Tuntutan pidana. Pihak berwenang mengambil alih kasus ini, menyelidiki laporan keuangan perusahaan yang busuk, berkat intel dari Dion dan bukti dari Lina, yang berujung pada tuntutan serius atas penipuan akuntansi dan upaya penggelapan dana. Perceraian. Maya mengajukan gugatan cerai dengan klaim perselingkuhan dan pengkhianatan finansial. Dengan bukti tanda tangan palsu dan perjanjian pranikah yang menguntungkannya, Reza terpaksa menyetujui penyelesaian yang jauh lebih merugikan dirinya. Maya mendapatkan kembali kendali atas saham mayoritas di perusahaan holding utama, membersihkan namanya dari keterlibatan apapun dalam kejahatan Reza. Kejatuhan bisnis. Tanpa uang tunai $30 juta yang berhasil diselamatkan oleh Injunction Maya, proyek kantor baru Reza hancur. Kontraktor menuntut, Titan Capital menarik diri dengan mencoreng nama Reza di industri, dan bank-bank menolak untuk memberikan pinjaman. Dalam hitungan minggu, Reza berubah dari ticon properti menjadi seorang buronan hukum. Fania Sharma juga menerima konsekuensinya. Titan Capital melakukan penyelidikan internal dan menemukan keterlibatannya dalam skema transfer dana. Fania dipecat dan reputasinya hancur. Bagian 3. Kekuatan dan kesetiaan. Di tengah kekacauan hukum ini, Maya menemukan ketenangan yang tak terduga. Ia bertemu dengan Ibu Ratna, yang memuji ketenangan dan kecerdasan taktis Maya. Anda tidak bertindak impulsif, Nyonya Maya. Itu yang menyelamatkan Anda. Anda mendengarkan, mengumpulkan bukti, dan menghubungi sekutu yang tepat, kata Ibu Ratna. Maya menatap Lina, yang duduk di sampingnya, selalu siaga dengan buku catatan dan ponselnya. Aku berutang segalanya pada Lina.
Dia bukan hanya asisten. Dia adalah mata-mata, bodyguard, dan sahabat terbaikku. Lina tersenyum tulus. Saya hanya menjalankan tugas. Nyonya. Saya tidak tahan melihat orang yang baik dihancurkan oleh keserakahan. Maya memutuskan untuk memberikan Lina posisi baru, Chief Operations Manager untuk aset pribadinya yang tersisa, dengan gaji dan saham yang fantastis. Lina menolak, tetapi Maya bersikeras. Kamu menyelamatkan kekaisaran ini, Lina. Kamu pantas mendapatkannya. Dion Haryono, mantan rekan bisnis Reza, juga mendapatkan keadilan. Maya bekerja sama dengannya untuk mengungkap semua praktik kotor Reza, membersihkan nama Dion sepenuhnya. Bagian 4. Babak baru. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian selesai. Maya mendapatkan kendali penuh atas kekayaan yang tersisa, yang kini ia kelola bersama Lina dan Dion, sebagai konsultan. Ia memutuskan untuk tidak menjual perusahaan, tetapi membersihkannya secara menyeluruh. Maya berdiri di penthouse baru yang ia beli untuk dirinya sendiri, jauh dari rumah lamanya. Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra mahal yang terasa seperti topeng, tetapi pakaian bisnis yang profesional, mencerminkan identitas barunya sebagai wanita mandiri. Ia mengingat momen bisikan Lina. Jangan pergi ke acara itu, Bu. Jika Maya pergi ke acara itu malam itu, ia akan melihat perselingkuhan itu di mata publik, menghancurkan reputasinya, dan memberikan waktu yang cukup bagi Reza untuk menyelesaikan transfer dana. Dengan menghindar, ia mendapatkan waktu krusial untuk melakukan investigasi dan serangan balik. Maya berjalan ke jendela, menikmati pemandangan kota. Ia tidak lagi merindukan Reza atau pernikahan yang palsu. Ia telah kehilangan suami, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya, dan yang terpenting, ia telah belajar pelajaran berharga tentang intuisi dan kesetiaan. Maya mengangkat segelas sparkling water, menghadap Lina yang sedang tersenyum. Untuk awal yang baru, kata Maya. Untuk keberanian, Nyonya, balas Lina. Mereka bersulang. Maya tersenyum, senyum yang benar-benar tulus dan berani. Dia tidak pergi ke acara itu, dan keputusan itu telah menyelamatkan bukan hanya hatinya, tetapi seluruh masa depannya. Ternyata itu adalah bisikan yang menyelamatkan segalanya.